rasanya na kasoto kasawa munebo ibo bueno air mano, Selamat malam pemirsa dan juga pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam program Obrolan Budaya dari RRI Serui bersama saya Rida. Dan topik obrolan budaya kita pada malam hari ini yaitu mengenal dan juga melestarikan pakaian tradisional masyarakat adat Yapen di tengah modernisasi. Untuk membahasnya di sini saya sudah bersama Kakak Herman Manufando selaku seorang pengrajin pakaian tradisional. Halo Kakak, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, berbicara mengenai pakaian tradisional khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, perlu diketahui ya bahwa masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini terdiri dari 7 suku dan dengan budaya dan juga tradisi yang berbeda-beda ya kakak ya. Oke, saya langsung aja ke kakak Herman. Nah kakak, apakah pakaian yang kakak buat ini hanya dijual atau hanya disewakan saja atau keduanya nih kakak? Oke, baik, terima kasih. Pakaian yang saya buat ini biasanya disewa. Terus kalau ada yang berminat untuk beli biasa dijual. Dan biasa kalau dijual itu ya harganya tuh 400. 400 itu kalau untuk dijual satu set itu sudah satu set ya kakak? Iya, satu set. Dengan aksesoris atau? Dengan aksesoris sudah plus dengan aksesorisnya semua. Jadi ikat kaki, ikat tangan, kalung sama mahkotanya. Baik. Kalau untuk jasa sewanya sendiri kakak? Kalau jasa sewanya sendiri itu biasa saya kasih satu pasalnya tuh 150 ribu. 150.000 untuk satu orang. Untuk satu orang. Baik. Nah, Kakak Herman terima pesanan juga tidak untuk pakaian tradisional ini? Kadang-kadang kalau terima pesanan juga iya. Tapi waktu terima pesanan itu yang pernah saya dapat itu dari anak-anak yang mau kuliah ke luar Indonesia. Seperti yang di Cina, itu berapa kali mereka datang pesan baju. Yang baju, jadi mereka mintanya yang etnik. Oke. Mereka ingin yang etnik, kadang-kadang saya buat, terus mereka datang ambil, langsung mereka berangkatnya ke Cina. Tapi cumanya kemarin itu bertabrakan dengan corona, akhirnya untuk sementara dibatalkan dulu dibatalkan. Jadi untuk sementara yang pesan itu cuma paling juga yang untuk sewa-sewa saja, pesan untuk sewa untuk acara peminangan dan mas kawin begitu. Oke. Nah, jadi kakak punya baju ini sudah ke luar negeri ya, begitu ya istilahnya. Oke, baik. Setahu saya kakak ini kan kuliah ya kemarin di Bandung. Iya. Nah, apa nih kakak yang mendasari kakak dari yang tadinya mahasiswa, kenapa bisa terjun ke dunia ini? Oke, jadi ceritanya waktu 2004 itu saya pertama mau pergi kuliah di Bandung. Itu kami ikut ujian jurusan, begitu dapat di jurusan rehabilitasi, kami diundang untuk mengisi tari-tarian dari Papua. Dan informasi itu waktu kami terima itu mendadak. Jadi kami kumpul jam 7 malam di kampus, kami rapat, akhirnya sudah kami putuskan untuk menari waktu itu kami menari waktu saat menari itu saat kami menari itu banyak teman-teman mahasiswa kami yang dari seluruh Indonesia itu mereka berikan support. Jadi itu membuat semangat untuk saya, kenapa saya menari seperti begini tidak sebagus mungkin tapi banyak support dari teman-teman. Berarti ini tandanya bahwa saya harus kalau bisa saya coba buat salah satu busana adat Papua. Mungkin dengan adanya busana ini mungkin bisa buat banyak perhatian kepada orang-orang. Jadi waktu di sana saya sempat buat. Sempat buat waktu itu. Yang keduanya itu diundang di Depdagri pusat. Kami tampil untuk mengisi acara tari-tarian. Waktu itu saya membawa sebuah materi tarian dari Yapen. Itu tarian itu berasal dari kampung Ambai. Itu tari atitani, istilahnya tuh dibilang potong jagung. Saya membawa tari itu saya sudah buat
baju tarian juga. Saya buat baju tarian, kita tampil. Setelah itu baju tarian itu saya buat, tapi tidak banyak, cuma berapa saja, ada 12. Setelah pulang kami diundang lagi oleh Ibu Megawati untuk tampil di Gedung Asia Afrika. Asia Afrika. Kami tampil juga membawa tarian. Itu juga tariannya kami kolaborasi tariannya. Jadi setelah itu membuat saya simpati, terobsesi untuk kalau bisa saya buat baju lagi. Jadi setelah buat baju sana, pulang sampai sini saya coba mengembangkan. Walaupun saya tahu kalau harga barang di Papua sama di Jawanya tuh beda jauh sekali ya kakak ya. Tapi apa boleh buat, karena saya juga punya kemauan seperti begitu, saya harus jalan. Jadi begitu. Oke, jadi begitu ya pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Awal mulanya kakak terjun ke dunia seni ini ya kakak. Baik, pakaian tradisional yang sudah kakak siapkan ini sebetulnya digunakan untuk apa saja nih kakak? Jadi ini ada 2. Yang sebelah sini ini yang tali-tali ini kan dibilang etnik. Ini atasannya pakai setengah dada ini. Saya buatnya berdasarkan baju adat Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi orang Yapen itu mereka membuat baju adatnya itu mereka menggunakan setengah dada, karena biasa kalau orang Yapen menjemput tamu yang dari luar itu mereka menggunakan bajunya itu setengah dada. Beda dengan orang pegunungan, karena kita kan orang kepulauan. Kalau orang pegunungan itu kan setengah dada tapi pakainya kan tali-tali. Begini di bawah sama di atas. Iya, rumbai-rumbai. Tapi kita Yapen kan pakai setengah dada. Biasa pakai penjemputan, dansa-dansa. Jadi saya sengaja buatnya itu fokusnya ke Yapen. Punya Yapen. Dari situ baju yang saya buat ini dia punya pernik-perniknya itu ada mahkota. Ada mahkota itu mahkota yang untuk cewek sama cowok beda ya kakak? Ya beda. Jadi kalau yang cewek pakainya bulu ayam. Yang cewek pakainya bulu ayam. Kalau yang cowok kakak? Cowoknya pakainya bulu kasuari. Bulu kasuari, baik. Nah, mungkin kakak bisa tunjukkan itu yang versi cewek, mungkin bisa ditunjukkan yang versi untuk cowoknya kakak. Ini ya, yang di bawah ya? Ya, ini bajunya. Bajunya, iya. Kalau bajunya yang untuk cowoknya itu, saya menggunakan, membuatnya modelnya cawat. Karena adat orang Yapen itu mereka punya roknya itu menggunakan cawat. Kalau orang pegunungan seperti Wamena sama pokoknya daerah pegunungan tuh mereka menggunakan koteka. Kalau kita orang Yapen kan pakainya cawat. Jadi saya buatnya tuh perempuannya pakainya setengah dada, laki-lakinya pakainya cawat. Sebenarnya perempuan juga bisa pakai yang macam begini tapi yang roknya. Tapi jadi ada dua versi ya? Iya, ada dua. Tapi tidak jadi masalah. Kalau menurut saya kok kalau pakai begini kan orang seringnya begini. Tapi kalau untuk pakai roknya juga bisa. Kalau untuk dipakainya sendiri kakak lebih banyak yang pakai rumbai-rumbai atau lebih banyak yang pakai rok? Saya lebih banyak pakai rumbai-rumbai. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang nih mereka pengennya tuh yang rumbai-rumbai. Mereka maunya, jadi kalau macam biasa lebih identik ya sama Papua. Jadi kalau dong mau sewa baju, kadang-kadang dong ke rumah, saya kasih tunjuk 2 macam. Jadi ada yang nasional modern sama yang etnik. Tapi banyak yang memilih kayak yang ini etnik. Mereka bilang maunya yang begini boleh bagus. Jadi banyak yang begini yang saya buat. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk diketahui kalau kita di Papua ada dibedakan ya kakak. Ya ini ada yang di bagian laut sama yang di bagian pegunungan. Jadi beda ya kakak ya. Nah saya tertarik nih kakak sama dia punya ukiran. Ukiran ini ada maknanya tidak kakak yang untuk bagian cowoknya ini? Kalau ukiran ini ya memang ada maknanya. Ukiran ini memang kita kan orang pantai, ukirannya itu banyak apa yang kan orang pantai banyak ini dengan perahu nelayan, perahu pantai. Jadi dia punya ukirannya hampir miripnya seperti mukanya perahu, begitu. Jadi dia punya ininya. Jadi ada ukirannya, ada yang umum, ada yang lebih spesifik. Jadi kebanyakan orang pantai kan banyak melaut. Iya, benar. Beda dengan orang gunung. Orang gunung macam yang tadi saya ngomong itu yang cerita ngobrol-ngobrol di luar. Iya, itu. Benar. Jadi ini dia banyaknya
kayak pantai, kayak nelayan perahunya di laut. Iya, identik sama kerang-kerangan gitu ya kakak ya. Nah ini nih, ini tadi kakak bilang dari bulu kasuari. Nah kakak dapat ini dari mana nih kakak? Kalau bulu kasuari ini, memang kalau dibilang di Papuanya banyak, tapi cumanya susah. Sekarang lagi langka. Lagi langka. Langka karena kalau kita pesang, jadi ini kemarin saya pesangnya tuh ke Waropen Atas. Ke Waropen Atas. Tapi saya pesangnya ke Waropen Atas ini harganya 1 juta satu kantong. Satu kantong. Satu kantong besar atau yang sedang? Kantong sedang yang kantong 2.000 tuh, itu 1 juta. Itu saya pesang, baru saya pilih. Setelah pilih itu terus saya masak. Oh, harus dimasak dulu ya, masak dengan air garam biar dia tidak patah. Baru jemur, setelah jemur terus dipakai bikin topi begini. Sebenarnya ini bisa dipakai hiasannya bisa dipakai kerang. Iya. Tapi karena ini untuk anak-anak, makanya saya bikin juga, saya kolaborasi kerang dengan manik-manik. Saya sengaja bikin untuk anak-anak karena kalau semua kerang kan kalau pakainya berat anak kecil, anak tekan. Kecil Jadi ya. kalau orang besar kan dia bisa maklumi, tapi anak kecil tuh, mama berat sekali ya. Takutnya seperti begitu, makanya saya kolaborasi dengan manik-manik. Baik kakak tadi bilang ini kakak belinya satu kantong 1 juta. Nah kalau satu kantong itu biasanya bisa jadi berapa buah topi kakak? Kalau satu kantong itu bisa dapat sekitar 7 sampai 8. 7 sampai Karena 8. nanti pilihnya yang besar begini sendiri, terus yang pendek-pendek begini sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita pesang itu kita minta yang panjang, nanti yang bawa datang itu dia tidak pisahkan yang besar sendiri, yang kecil sendiri. Cuma isi saja di kantong. Kalau kita beli baru kita pilih. Pilih lagi. Tapi kalau macam seandainya dibawa yang panjang-panjang semua, kalau kita buat itu bukan dapat 7 atau 8, itu bisa dapat 10, bisa dapat 15. Oke kakak. Nah ini bulu kasuari apakah bisa diganti kakak sama bulu-bulu lain? Atau memang harus bulu kasuari? Kayaknya mungkin tidak bisa karena aslinya orang Papua itu kan identik ya? Identiknya tuh dengan kasuari. Iya baik. Momen kalau mau dibilang pakai lain itu bisa. Kadang-kadang itu yang saya ingat tuh pernah saya pakainya itu tuh sapu ijo itu waktu tampilnya di Depdagri pusat itu, karena di sana kan kita jadi bulu kasuari susah. Makanya saya bilang sudah akal-akalan pakai ini saja, pakai sapu ijo saja. Makanya saya bikin sapu ijo, kita tampil dengan sapu ijo. Jadi tampil seadanya kakak. Tampil seadanya saya. Tapi setelah sampai di sini saya bilang daripada pakai sapu ijo nanti orang bilang ini tidak ada bulu kasuari, kenapa pakai sapu ijo? Sudah biar beli saja bulu kasuari baru bikin. Jadi saya pakai ini. Jadi kalau mau pakai bulu sapu ijo juga tidak jadi masalah. Cumanya kalau kita tampil di sini baru pakai sapu ijo nanti orang ngomong, kamu nih di daerah aslinya masa tidak pakai bulu aslinya begitu ya kakak ya. Baik, kita ke topi yang untuk perempuan tadi kakak, bulu ayam. Kakak dapat bulu ayam itu dari mana? Bulu ayam ini saya biasa dapatnya di salah satu toko yang di Tarau di Merpati. Biasa saya beli. Jadi pertama datangnya itu saya belinya pertama harganya 20.000. Karena banyak para konsumen yang belanja, makanya para penjaga di situ, pegawai di situ mereka harganya mulai lonjak, dinaikkan. Naik dari 20 sampai 50. Wow, itu kemoceng atau memang ada bulu-bulunya sendiri kakak? Kemoceng sudah dikasih warna. Jadi begitu naik harga sampai 50 ya mau tidak mau kita beli. Tetap beli karena tidak ada lagi ya kakak ya. Terus kalau kita beli belum tentu semuanya bagus. Nanti harus buka dia terus pilih dia yang bagus-bagus begini yang ambil. Yang ini. Kalau yang tidak bagus jadi yang di miring-miring begini yang kita ambil. Sedangkan kalau yang lurus begini tidak dipakai, kita kasih pindah. Itu buang. Jadi ini pilih yang bagus baru dipakai, yang tidak bagus tidak dipakai. Begitu. Oke, kenapa kakak tidak pilih di penjual ayamnya langsung gitu? Kalau di penjual ayam langsung tuh bisa, tapi cumanya begini, tidak mau kerja 2 kali karena kita kalau beli terus dikasih warna itu nanti hasilnya tuh beda. Maksudnya memang warnanya sama tapi warnanya tidak rapi, tidak bagus. Ya. Kalau yang langsung dari sana kan ini mereka kan punya alat ada. Jadi saat bulu ayam begini dasarnya putih, dikasih masuk di kayaknya tempat besar itu dipres dengan kan sudah ada pewarna, dipres langsung dihambur saja begitu langsung sudah. Dia sudah kenal angin langsung dikering. Itu saya waktu itu lihatnya di Bandung di belakang ITC Pasar Baru. Itu ada
ada Pengrajin. pengrajin ini. Heeh. Saya waktu kan suka beli-beli itu waktu kegiatan di Bandung itu untuk tarian-tarian itu saya belinya di situ. Saya lihat oh ternyata cara buatnya kasih warna ini bagus. Pas itu hasilnya bagus, berarti ini cara buatnya seperti begini. Iya. Jadi itu kalau di sini kan kita tidak punya. Iya, itu sudah di Papua susah ya kakak ya. Susah. Baik, kakak bahan biasanya kalau kakak Herman terima pesanan nih dari mana saja nih kakak? Terima pesanan ini nih kadang-kadang yang kemarin itu sempat yang saya dapat itu dari Ambon. Wow, dari Ambon ya Iya, kakak? Ambon mereka pesan ininya 30. Kalau kakak jual satuan berapa tuh Ini kakak? 100. 100. Kalau disewa? Disewa 50. 50. Dari Ambon mereka pesannya 30. Mm-mm. Terus dari Ternate juga pesannya 30. 30. Terus sama dari Biak mereka pesannya 30. Wow, jadi kakak sudah keluar ya dari pengirimannya sudah keluar Serui ya. Berarti kakak Herman ini sudah terkenal ya pemirsa dan juga pendengar. Oke, kakak Herman, dari diantara koleksi-koleksi kakak atau hasil kerajinan kakak, mana nih yang paling banyak dicari sama orang-orang? Yang paling banyak dicari itu kebanyakan itu baju pengantin. Baju pengantin. Baju ini pengantin, ya kakak ya. Ini baju pengantin. Tapi baju pengantin ini saya banyak bikin di warnanya ke kuning. Kuning keemasan. Kuning keemasan sesuai dengan warna burung cendrawasih, Bu. Tapi kebanyakan ada yang mau mintanya tuh warna biru. Warna biru. Cumanya kalau warna biru kita cari batik warna biru kita lihat motifnya yang bagus. Nah, terus kalau dibawa ke penjahit, kita suruh penjahit itu kita harus jelaskan bahwa kalau boleh jahitnya tuh harus atur motifnya bagus biar ada para pengantin yang pakai tuh dari jauh tuh orang lihat itu kelihatannya tuh cantik bagus. Iya. Jadi kebanyakan kan penjahit di sini kalau kita suruh jahit baju kan kadang-kadang kan cendrawasihnya putus. Iya, benar sekali. Karena kita juga kadang kalau pakai batik begitu ada yang putus ya kakak Iya. ya. Jadi harus cari. Jadi ini kalau begini ini kan 3 meter. Kalau kita suruh atur cendrawasihnya bagus, otomatnya tuh kayaknya harus 3,5 meter. Karena nanti dipotong. Iya. Harus ikut. Jadi saya sengaja bikin ini. Cumanya kemarin ada yang mau minta tuh pakai warna biru. Cumanya warna biru sekarang lagi diproses di penjahit. Oh, saya sedang diproses. Iya, sedang diproses di penjahit. Saya ada buat di penjahit. Tapi kemarin memang sudah ketemu dengan penjahit disuruh ambil. Tapi saya bilang tinggal dulu, sabar dulu. Kemarin. Oke. Nah kakak kalau buat baju ini kakak ada dibantu atau kakak bikin sendiri nih? Sendiri, bikin sendiri. Cumanya mau minta bantu ada teman-teman atau ponakan-ponakan di rumah tapi yang punya basicnya macam kalau saya ya tidak apa-apa tinggal dikasih bayangan, gambaran bisa. Itu kalau kerja sesuai bisa. Tapi kalau cuma yang asal-asalan mau minta bantu kerja tidak sesuai saya tidak suka. Tidak suka. Kakak sudah pernah mencoba belum untuk bilang keluarga di rumah bantu? Pernah. Itu kakak perempuan di rumah dia pernah saya minta bantu, saya bilang ini banyak yang pesanan. Terus buat contohnya yang gampang aja itu ini ikat tangan. Oh ini ikat tangannya ya kakak ya? Karena waktu itu kan dimintanya kan 200. Jadi 200 buah. Saya bikin gini karena sendirian kan tidak bisa banyak, tidak bisa cepat. Saya minta bantu kakak, saya bilang tolong bikin ini, saya kasih contohnya kayak begini. Saya bilang bikin seperti begini. Tapi saya juga punya pengharapan besar bahwa nanti bikinnya mungkin sama dengan yang saya kasih contoh. Akhirnya bikin memang sudah bagus, tapi susunnya tidak rata. Tidak rata macam ya? Jadi naik turun begini. Jadi saya bilang mungkin aduh kayaknya tidak usah. Jadi saya buka semua. Dia bilang kenapa buka? Saya bilang begini karena kamu bikin kan tidak sesuai. Iya. Tidak rata, mendingan tidak usah nih saya buka bikin ulang. Jadi itulah kalau kita suruh orang yang untuk bantu kita tuh kita lihat orang yang punya ini juga sama dengan kita, basicnya sama dengan kita. Boleh kalau orang yang tidak punya basic sama kita percuma juga bikin kita nanti jadi stres. Benar sekali. Jadi kalau gelangnya itu harus disusun kayak piramid ya kakak, dari yang rendah, yang pendek ke yang tinggi. Sama gelang, kayak begini ya. Gelang yang mana? Yang gelang itu tadi. Oh ini. Kalau ini untuk kaki, dengan tangan. Memang warnanya harus seperti itu ya kakak, kuning, pink, sama hijau atau bisa warna lain nih kakak? Bisa warna lain. Tapi saya sengaja menggunakan warna begini untuk biar tidak usah terlalu jauh dengan busananya.
begitu. Jadi Oke. biar kena begitu. Heeh. Jadi saya sengaja buatnya begini. Jadi kalau seandainya saya membuat baju begini warna pink, otomatis saya harus pakai warna pink. Baik, oke. Nah, tadi saya sudah tanya biaya untuk baju yang di sana. Kalau untuk baju yang pengantin sendiri biayanya berapa tuh Kalau kakak? baju untuk pengantin sendiri tuh biasanya tuh kalau di salon itu dikasih sewanya biasa 1 juta. 1 juta. Kalau Kalau kakak saya tuh sendiri tuh biasa sekasihnya 700 saja. 700 saja. Karena saya yakin bahwa Waduh. saya kan tidak punya punya apa tempat Mm-mm. macam tempat kios kecil begitu untuk pajangan ini saya tidak punya, makanya kalau orang datang ya sudah 700. Kalau macam temannya atau kenalan begitu sudah kasih 500 saja sudah. Oke, turun ya harganya. Pernah tidak kakak sudah 700 ada yang tawar lagi? Ada Ada. yang tawar. Oke. Makanya saya lihat waktu ada yang sudah banyak kali ada yang tawar, saya lihat mungkin ya sudah biar ambil sudah. Tapi dengan catatan ingat jaga jangan sampai rusak. Jaga jangan sampai rusak. Pernah tidak kakak orang sudah sewa minta harganya turun, terus kembali mungkin ada manik-manik yang lepas kah, ada yang hilang kah bagiannya? Pernah ada itu Pernah. kemarin itu dipakai di Sorong. Di Sorong. Oh, bajunya sudah sampai Sorong ya. Dipakai sampai di Sorong di Raja Ampat. Mm-mm. Itu disuruh ya sudah diambil itu pas jam 9-nya mau berangkat. Mm-mm. Saya antar barangnya jam 8 pagi ke Tarahu, terus ibunya berangkat. Setelah sampai di Sorong sana pakai pulangnya tuh cendrawasinya rusak, topinya rusak. Oh. Saya diam aja, saya tidak mau ngomong. Malas ngomong, biar sudah resiko, biarkan sudah. Tapi Oke. akhirnya saya buat lagi yang rusaknya itu saya kasih lengkapi akang Kasih lagi, lengkap, kasih bagus dia. Saya bilang biar sudah. Itu sudah resiko. Kalau saya tahu seperti kemarin, saya tahu kalau kemarin seperti begini, mendingan tidak usah. Tidak usah, iya. Oke, nah baju pengantinnya itu tidak hanya baju saja ya pemirsa dan juga pendengar, tapi ada mahkotanya juga ya Iya. kakak. Bisa dilihat kakak? Oke, nah karena kita dari kawasan pantai ya kakak, makanya pakainya manik-manik. Bisa dijelaskan kakak ini bulu apa? Kalau ini bulu cendrawasih, Mm-mm. cumanya sudah agak lama, jadi kuningnya udah ada warna, sudah pudar. Sudah pudar. Nah, terus kalau yang di bawah ini yang mengkilat ini kerang pantai. Kerang pantai. Karena kita kan orang pantai, Orang pantai. orang kepulauan, jadi Mm-mm. saya banyak buat hiasannya menggunakan kerang pantai. Kerang pantai. Kakak dapat bulunya ini kemarin dari mana nih kakak? Beli burung cendrawasih, terus Uh-uh. saya lepaskan sayapnya, Oke. pisahkan akan, baru saya beli bandu ini. Mm-mm. Ini bandu yang dipakai untuk baju-baju kebaya ini. Iya. Ini bandu ini saya belinya 75.000 75.000. di Merpati. Mm-mm. Baru saya padukan dengan ini langsung saya buat. Oke. Kalau Yes. kerangnya kakak? Kerangnya ini Cari sendiri di laut kah? ini atau saya pesan. Pesan. Pesannya mana, dari Kakak? Jakarta. Wow, jauh ya. Iya, saya pesan karena ada kenalan saya orang Butong yang jualan di pasar. Mm-mm. Suka jual-jual gelang-gelang. Mm-mm. Lalu saya pesan sama dia, saya bilang, "Kapan lagi mau belanja?" Katanya, "Nanti sudah bulan depan mau belanja." Saya bilang, "Saya pesan kerang begini. Harga berapa?" Saya minta harga 300.000. Jadi dikira sama yang main. Pas kesana belanja, dia belanja barang ini. Ha-ha. Terus bawa ke sini, pas saya juga sudah lupa, jadi pas saat jalan di pasar masuk dalam los-losnya, terus lihat langsung dia panggil. Saya bilang, "Kenapa?" "Itu barang yang kau pesan itu sudah datang." Sudah datang. Saya bilang, "Barang apa?" "Itu kerang itu." Saya lihat, "Oh sudah." Lantas saya bayar. Sebelah sudah, nanti sore saya sudah baru saya datang ambil. Jadi sore itu saya bilang datang dengan uang 250. Mm-mm. Terus saya suruh dihitung, dia bilang 300. Saya bilang, "Sudah, saya kasih 250, nanti tinggal dulu saya tambah 50 baru saya datang ambil." Ha-ha. Jadi itu saya pesannya dari Jakarta. Karena di sini kalau kita pesan di ini tidak ada. Memang di Papuanya banyak, tapi kalau di Jakarta kalau Jakarta kan kebanyakan kan mereka pesannya di Bali. Di Bali, Ha-ha. iya dekat ya kakak. Iya. Mm-mm. Karena barang begini kan waktu saya di Bandung itu saya sempat beli. Itu di Bandung itu mereka datangkan dari Bali. Mm-mm. Jadi kalau di Bali kan ada dia punya kursus ini. Jadi saya pesannya di situ, makanya kan ada bolong-bolongnya, jadi langsung tinggal saya pakai. Jadi ini ada sebagiannya saya pakai begini, terus ada sebagiannya saya bikin kalung. Oh. Ada kalung. Kalau Tapi kalungnya baju lupa ambil, lupa ambil. Sebenarnya baju pengantinnya juga ada kalungnya. Ada kalungnya. Oke. Tapi saya lupa ambil. Apakah kalau baju pengantinnya juga ada gelang yang di
tangan itu? Ada Ada juga ya? tapi gelang begini. Oh, Tapi seperti saya lupa begini. lagi karena tadi Oke, buru-buru. ha-ha. Makanya saya bilang, aduh, karena tadi malam itu kan ibu yang ini apa yang tadi? Ibu KC Ya, Ha-ha. Ibu Kaci tadi malam ke rumah ngomong. Jadi kita sepakatnya tuh jam 2. Jam 2. Wah, mudah-mudahan kalau cuaca bagus ya sudah jam 2, tidak bagus ya diundurkan ke jam 2 aja. Jadi pas ini saya baru bangun, Ha-ha. pas ada dengar berita duka, jadi saya ke tetangga sebelah ngomong-ngomong cerita-cerita. Terus ponakan saya bilang begini, "Om, itu ada orang datang itu." Saya bilang, "Siapa ya?" Laki-laki ke perempuan, "Ibu-ibu." "Ah, itu macam ibu-ibu." Oh. Saya bilang, "Ibu bilang bagaimana kakak siap?" Saya bilang, "Aduh, saya belum siap karena setahu saya itu jam 2. Wah, ini kita mulai jam 9. Oh ya sudah. Makanya saya mandi tuh saya buru-buru yang gampang-gampang aja sama makanya Iya. tadi lupa bawa barang Lupa ini bawa, kita iya, kembali. kita kembali Saya ya buru-buru. tadi ya. Saya bilang, aduh ini saya sudah terlambat ini jam 9. Karena janjinya jam 9. Iya, Tadi benar. jadi sebenarnya tuh ada semua. Ini juga yang untuk perempuan yang ini juga memang ada dia punya pitanya di sini pakai kulit bia, lili. Iya. Tapi saya lupa ambil karena mengingat tadi saya membayangkan ini kalau seandainya patung ini ada kepalanya, bisa langsung kita pakai semua. Iya. Makanya saya bilang, aduh, bawa juga tapi kasihan sudah tunggu. Mendingan saya bawa yang gampang-gampang saja. Oke. Padahal ada semua dia punya ini, semuanya ada. Sama ini pengantin, baju pengantin, rok pengantin nih dia punya, pengoman juga ada, semua ada tadi. Oke. Tapi saya tidak sempat ambil karena saya ini waktu juga jadi biar ambil yang gampang-gampang saja. Gitu. Nah, kalau untuk baju pengantinnya ini kan ada dijahit-jahit nih kakak. Apakah kakak menjahit sendiri atau bagaimana nih kakak? Baju pengantin ini sebenarnya bukan saya jahit sendiri, memang ada saya punya langganan. Cumanya kalau saya sudah beli, saya beli kain, langsung saya gambar. Oh, gitu Saya ya, gambar, langsung saya padukan ini. Jadi saya bawa pensil warna, gambar selesai, saya kasih warna. Baru saya bawa dengan kain, langsung saya bawa ke penjahit, saya langsung presentasi ke penjahit. Oke. Saya bilang jahitnya model payung. Tapi ditanya, itu berapa meter? Saya bilang 3 meter. Nomla yakin kalau 3 meter? Saya bilang kalau 3 meter untuk rok pengantin dapat. Iya. Nomla bilang, terus pengembangnya, saya bilang pengembangnya juga 3 meter. Oh ya sudah, langsung saya bikin. Jadi memang di sini ada penjahit yang bisa memahami untuk menjahit baju pengantin untuk wanita, ada yang belum memahami. Ada yang belum memahami. Cumanya yang ini yang jahit ini memang orang dari Bandung. Orang dari Bandung. Karena jadi orang, tapi suami istrinya udah pulang. Karena pulangnya kemarin itu karena waktu ada itu isu-isu yang dibilang orang pendatang disuruh pulang itu. Oh iya, makanya itu orang Bandung jadi takut, jadi langsung dia pulang. Dia Padahal pulang kampung ya. langganan penjahit, jadi orang itu kan memang baru datang dengan suami, dengan istrinya. Saya waktu ketemu cerita-cerita jahit baju, tapi dia ngomongnya kan ngomong Sunda. Jadi saya langsung jawab, saya langsung jawab dia. Saya bilang pakai bahasa Sunda. Jadi saya bilang sama dia, saya bilang Sahana Mina. Jadi orang Sunda itu bilang begini, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Serui. Tapi kok bisa tahu bahasa Sunda? Saya bilang begini, saya kan lama di Bandung, 6 tahun di Bandung. Oh, terus tanya, tahu bahasa Sunda? Jadi saya langsung jawab ya, kalau bahasa Sunda kalau bilang sedikit-sedikit kan saletik-saletik. Langsung karena nyambung, sudah baku minta nomor HP. Jadi saya bilang begini, kalau orang Jawa kan dibilang kakak kan macam dibilang mas, laki-laki mas. Kalau orang Bandung kan AA sama teteh ya. Terus saya bilang begini, bisa jahit baju pengantin. Bilang begini, oh bisa. Sudah langsung saya beli kain langsung kasih jahit. Jadi orangnya, karena saya tahu kalau di Bandung itu kan, kalau di daerah Jawa itu kan, di Bandung kan dijuluki sebagai kota model. Iya benar. Makanya kalau penjahit cowok-cowok kalau dibilang jahit baju-baju gaung-gaung wanita itu kan mereka pintar. Makanya saya tanya, bisa saya punya baju pengantin sebagian gitu, saya suruh dia jahit. Oke. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, pakaian tradisional masyarakat Yapen ini tidak hanya bernilai budaya saja ya kakak, yang dipandang sakral, tetapi dibalik itu juga memiliki ekonomi yang tinggi, khususnya bagi kakak selaku pengrajin. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita break sejenak. Ragam tradisi Nusantara.
keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pemirsa dan pendengar RRI Net masih dalam obrolan budaya dan kita saat ini masih berbicara mengenai pakaian adat tradisional adat Yapen ya, dan saat ini sudah bergabung bersama saya Bapak Mika Runaweri selaku tokoh pemuda Yapen dan juga tokoh masyarakat ya suku Berbay, dan ada Bapak Yakob juga selaku ketua satu suku Berbay. Oke. Apa kabarnya nih Bapak? Ya, kabar baik. Kabar baik. Bapak Yakob apa kabarnya? Baik-baik juga. Baik-baik juga. Macet ya tadi ya Bapak ya. Baik, saya ke Bapak Mika dulu ya. Nah, terkait dengan tradisi budaya salah satu suku Yapen yaitu suku Berbay, mungkin Bapak bisa jelaskan nih mengenai keberadaan pakaian adatnya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Iya. Sangat bangga tapi juga bahagia karena RRI dalam rangka memberi edukasi, pendidikan bagi setiap anak bangsa. Ini luar biasa. Hari ini ada acara yang dikemas, acara budaya. Kita tahu bahwa satu bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Dan kita di Indonesia ini beragam, dan itulah kekayaan dan keunikan Indonesia di mata dunia. Iya. Nah, hari ini kita ada di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Khusus di Papua,
kita ada di wilayah budaya Saireri. Saireri. Nah, kita di Yapen ada di wilayah budaya Saireri. Kemudian di Yapen sendiri kita ada beberapa suku yang mendiami Pulau Yapen. Benar. Di Yapen ada 7 suku. Ada 7 suku, Bapak. Salah satu di antaranya kami dari suku Berbai. Suku Berbai. Dan pada kesempatan yang baik terkait dengan apa yang disampaikan tadi dari suku Berbai, saya Mika Runaweri, Sekretaris Umum Dewan Adat Suku Berbai, tapi juga Bapak Yakob Pororopui adalah Ketua 1 Dewan Adat Suku Berbai. Baik. Kami secara kelembagaan ini organisasi kami hadir. Baik, Dan, terima kasih ya Bapak ya. Iya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, nanti juga ditambahkan oleh Bapak Yakob, terkait dengan pakaian adat atau busana. Kita kenal busana bagi masyarakat adat. Kita di suku Berbai, untuk masyarakat Papua pada umumnya hampir sama. Sama pakaian adatnya, hanya ada perbedaan-perbedaan itu pada perhiasan-perhiasan, kemudian bentuk-bentuk, kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk merakit sampai jadi satu busana pakaian adat yang digunakan. Kemudian digunakan pada pesta-pesta tertentu. Baik. Atau tadi upacara-upacara tertentu. Jadi tidak semua dipakai pada upacara semua upacara itu busananya satu, tidak. Tidak, itu beda-beda ada ya, beda. Pak. Kemudian pakaian adat ini juga itu digunakan dalam jabatan struktur kepemimpinan adat. Jadi contoh, kami di suku Berbai, kepala suku itu pakaian adat yang digunakan sebagai pakaian kebesaran itu beda dengan pakaian adat atau busana lain-lain yang misalnya digunakan untuk pentas budaya, tarian begitu, atau Yosim Pancar, pesta muda-muda, itu beda. Tapi juga pada upacara-upacara itu juga pakaiannya beda-beda. Jadi tidak satu untuk semua acara. Kemudian jabatan struktur juga membedakan bentuk dan jenis. Pada umumnya ini contoh seperti mahkota, seperti mahkota yang disematkan atau dipakai di kepala. Ini kalau secara umum itu kita pikir ini biasa-biasa saja, tapi dalam struktur kepemimpinan adat itu kepala suku misalnya, itu mahkotanya beda bahannya, yang membedakan bahannya ya Bapak ya. Bahannya beda, dan itu tidak bisa dipakai oleh yang bukan kepala suku. Atau itu tidak bisa digunakan pada pesta-pesta budaya. Oh iya. Begitu, tidak bisa. Karena itu khusus dipakai dalam jabatan struktur kepemimpinan adat. Jadi itu yang membedakan itu di situ. Bentuknya, kemudian menggunakannya pada kapan, pada pesta apa, siapa yang menggunakannya, itu beda. Nah, dewasa ini yang kita lihat ini kita modernisasi. Jadi ada busana adat yang sedikit dimodifikasi, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi khas itu ada. Khas dari pakaian adat Papua atau masyarakat adat itu masih ada. Biasanya modifikasi, jadi buat bentuknya disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Orang lebih suka menggunakan baju model seperti apa, terus dirangkai dengan aksesoris
budaya tadi. Budaya, Akhirnya kalau dilihat itu bentuknya sungguh menawan. Iya, benar ya. Tapi itu untuk keperluan misalnya pentas di acara-acara umum apa. Tapi kalau kembali ke nilai, itu nilai budaya sudah berkurang. Nilai adatnya sudah berkurang. Sedangkan nilai utama yang menjadi identitas itu adalah tadi, itu tetap bahan dasarnya secara alami itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, benda-benda alam kita yang ada di wilayah adat yang kita berasal. Itu tidak bisa dirubah nilainya, dari ada sampai nanti tidak ada, itu nilainya tetap tidak dirubah. Tidak bisa dirubah. Baik. Mungkin itu dari saya dulu. Oke. Nah, Bapak mungkin bisa dijelaskan nih untuk modelnya atau bentuk pakaian tradisional dan aksesoris yang biasa digunakan dalam pesta adat. Ya. Kita biasanya dengan pakaian-pakaian adat itu kita gunakan dalam pesta-pesta seperti tadi saya sampaikan, itu juga membedakan. Contoh pesta sambut orang baru, pesta budaya, itu kita jemput atau sambut orang yang baru datang. Itu aksesoris atau pakaian budaya yang kita pakai itu apa? Hampir pada umumnya itu kita menggunakan topi mahkota. Yang laki-laki itu yang seperti saya pakai ini. Ini yang untuk laki-laki. Iya. Busananya ikat kepala, dihiasi dengan bahan-bahan lokal. Kemudian harus bulu kasuari. Harus bulu kasuari. Iya. Nah, itu untuk yang laki-laki. Nah, yang menjemput misalnya itu pasti ada laki-laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan itu kita pakai mahkota, tapi juga bisa dengan bulu hewan atau burung. Seperti burung cendrawasih, burung kakatua putih, misalnya burung mambruk dan lain sebagainya. Itu untuk perempuan. Kemudian yang laki-laki itu ada rumbai-rumbai yang dipakai ikat pinggang, itu sebagai ganti untuk pakaian bagian bawah. Iya. Itu ada rumbai-rumbai, tapi juga ada yang namanya sireu. Itu dibuat dari manik-manik, tapi juga dari kulit kayu. Secara alam dari kulit kayu. Itu bentuknya kalau dipakai itu seperti rok. Kalau perempuan pakai rok. Tapi itu 2 helai. 1 helai di depan diikat, kemudian 1 helai di belakang. Jadi ketika dua-dua sudah disematkan di pinggang, maka dia bentuknya rok. Jadi di depan, tapi itu dengan ukiran-ukiran khas daerah masing-masing. Jadi misalnya kalau kita di Berbai itu dibuat dengan ukiran khas Berbai. Nah, itu satu bentuk. Satu bentuk lagi itu manik-manik. Itu dibuat dari manik-manik, tapi bentuknya sama. 2 helai, 1 helai di depan, 1 helai di belakang. Ketika disematkan jadilah seperti rok. Melindungi bagian depan tubuh, bagian dan belakang tubuh. Oke. Baik, saya ke Bapak Yakob ya. Bapak Yakob, kalau dilihat dari pakaian dan juga aksesoris yang sering digunakan dalam prosesi adat oleh suku Busami, nah apakah Berbai, apakah ada ciri khasnya sendiri nih Bapak? Ya, baik. Kalau kita bicara ciri khas setiap budaya dari masing-masing suku, biasanya kalau yang setahu saya kita di Berbai, kira-kira di era 60-an, sebelum era 70-an ya, itu kebanyakan yang digunakan itu adalah baju yang dibentuk dari kulit kayu.
kemudian dimodifikasi atau diwarnai dengan air kayu juga, yaitu kayu lengkua. Kalau dengan bahasa budaya kami itu air saniwin. Nah, diwarnai seperti begitu, bentuknya merah. Nah, itu yang nanti digunakan oleh setiap penggemar baju adat itu untuk menghadapi setiap acara-acara budaya yang digunakan. Sekarang baru cat. Nah, setelah di era 70-an naik itu sudah ada perubahan zaman. Nah, sehingga orang-orang tua atau generasi di waktu itu mereka selalu menggunakan budaya berpakaian kain dada. Ya, ini kan budaya yang sudah dari luar masuk lagi nih. Iya. Tapi ya mau dibilang bagaimana, ini sebuah perubahan zaman, akhirnya teknologi kuno itu sudah ditinggalkan karena yang selalu merancang teknologi kuno itu orang-orang yang mendahului kita itu ya secara turun temurun tidak diajarkan ke bawah. Sehingga sampai di generasi kami juga ya mungkin hanya bisa diceritakan saja, tapi untuk melakukan itu sampai hari ini belum bisa kami lakukan. Ya, jadi selain baju itu ciri khas lain seperti yang tadi dijelaskan oleh abang saya Mika Arunaweri, Sekretaris Das Berba ini, ya untuk menghadapi acara seperti orang baru yang datang itu ada bentuk pakaiannya, kemudian perhiasan badannya, kemudian juga acara-acara seperti tikam telinga, bayar emas kawin, ya itu banyak sekali. Kalau mau dijelaskan satu persatu itu mungkin cukup ya Bapak, pena saya tidak bisa menulis. Jadi ya secara umum lah kita di Berbai itu punya budaya yang sampai hari ini belum bisa hilang adalah kami tetap menggunakan perubahan budaya zaman itu untuk melestarikan budaya itu dalam kegiatan-kegiatan adat. Nah, jadi saya hanya cenderung sekali kalau bicara soal tadi hiasan laki-laki dan perempuan itu mungkin sampai hari ini itu masih ada, masih dilaksanakan itu. Iya, baik. Jadi untuk laki-laki tetap mewarnai dirinya sebagai laki-laki, memengkotai dirinya dengan menggunakan topi bulu kasuari. Ya, kalau perempuan tetap menggunakan topi burung cendrawasih. Iya. Ya, kalau di samping kiri kanan badan itu mereka selalu, kalau laki-laki dia harus gunakan tali masoi. Itu sebagai gelang. Kalau perempuan dia harus gunakan paseda. Itu sebagai gelang kebesaran yang harus digunakan. Gelang tangan itu, paseda itu ya secara teknologi didapatkan dari kulit bia yang dibuat secara bagus sekali, kemudian digunakan sebagai gelang. Iya. Nah, dan memang benda-benda ini sampai hari ini kami sudah lihat bahwa benda-benda ini sudah punah. Sudah punah ya Bapak ya. Mudah-mudahan. Kalau masoinya sendiri Bapak itu terbuat dari apa? Dari kulit kayu masoi. Kayu masoi. Iya. Baik. Itu dianyam. Setelah ditiris kemudian sampai jadi lunak, kemudian dihilangkan bagian kerasnya, sedangkan serat talinya itu yang diambil. Yang dianyam ya Bapak. Kemudian dianyam jadi gelang. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Baik, terima kasih Bapak Mika dan juga Bapak Yakob. Untuk selanjutnya saya ke Kakak Herman ya. Nah, untuk diketahui Bapak Yakob dan juga Bapak Mika di sini sudah ada yang sudah hasil karya dari Kakak Herman ya. Nah, Kakak Herman, kalau untuk bahan seperti kulit kayu atau mungkin akar pohon atau rumput yang biasa Kakak gunakan itu, Kakak apakah masih mudah didapat atau mungkin saat ini sudah sulit nih Kakak? Oke, baik. Kalau untuk kulit kayu itu, kalau untuk mau mendapatkan kulit kayu itu tuh setengah mati itu. Setengah mati ya. Karena setengah matinya begini, kalau kita pesan sama orang yang maksudnya kita kenal, toh, kenal itu cuma sepintas saja pesan, kadang-kadang mereka jawab bilang iya nanti kita ambil. Tapi kita tunggu akhirnya tidak bisa. Jadi mungkin kalau kita buat dari kulit kayu itu mungkin yang paling terkendala itu pesan juga ya.
kadang-kadang itu pesan ke orang-orang di bagian Waropeng atas sana juga. Saya pesan juga, dia cuma bilang iya, tapi dia tidak ambil karena dari tahun lalu itu saya ada sempat pesannya ke Koweda. Memang ada tetangga rumah yang bilang di kampung itu biasa dan suka bawa kulit kayu. Jadi saya bilang saya bisa pesan harga 500.000. Jadi saya mau kasih uang saat itu, tetangga rumah saya mau kasih uang, tapi dia tolak. Dia bilang tidak usah. Saya bilang tidak, maksudnya kasih uang biar barang tuh antar satu kali ke sini. Tapi karena dia tolak uang, sampai sekarang sudah mau masuk sampai sekarang sudah Desember ini barang ini belum ada. Saya tunggu, dia bilang tunggu saya nanti dia ngantar. Sampai sekarang tuh orang yang saya pesan itu dia selalu datang-datang dari Koweda pakai speed. Tapi tidak bawa apa yang pesannya kakak ya. Jadi kalau untuk kulit kayu itu paling setengah mati. Kalau kita sendiri turun ke tempatnya, lokasinya, baru kita lihat langsung beli bisa. Tapi kalau kita pesan dengan orang susah. Nah kalau susah begitu apa kakak harus turun sendiri? Kalau turun tuh kakak turun kemana tuh? Kalau turun itu kadang-kadang ikut ke Waropen. Ke Waropen ya. Tapi kalau tidak jadi ke Waropen, biasa saya pesannya ke Jayapura. Memang ke Jayapura biasa pesannya di Amadi. Yang dong ada jual-jual, tapi saya waktu itu pesannya di Amadi juga mahal. Yang belum pakai ukiran aja itu dia sudah harganya sudah 200. Tapi cuma penjak begini. Kalau yang pakai ukiran itu sudah 500. Sudah 500. Iya. Karena orang yang jual itu kan lu sudah pintar. Iya, benar sekali. Pintar. Nah, komersial. Iya, benar sekali ya Bapak ya. Nah, kakak kalau untuk proses pembuatannya mungkin kakak membutuhkan waktu berapa lama nih kakak? Kalau itu ya kalau membutuhkan waktu untuk lama mungkin serasa tidak lama ya. Kembali ke saya sendiri pribadi. Kalau seandainya ada aktivitas kesibukan yang lain mungkin saya tinggalkan dulu. Macam saya rasa macam ada aktivitas yang penting itu saya tinggalkan itu, saya jalannya yang lain dulu. Tapi kalau tidak ada aktivitas yang penting, biasa saya kerja sendiri. Saya kerja sendiri itu paling tinggi tuh 3-4 hari itu. Kalau saya mau kerja itu saya tidak mau untuk orang mengganggu, karena kalau macam ada orang datang tamu, akhirnya nanti waktunya terbuang. Kita dulu cerita pekerjaannya tidak akan bakalan selesai. Jadi saya biasa kerjanya itu dalam kamar tidur. Saya angkat barang-barang semua dalam kamar. Di dalam ya. Saya kerja di kamar. Macam contohnya tadi malam bikin barang begini saja. Saya kerjanya sampai jam 3. Jam 3 subuh. Saya tidak sadar. Pagi, ya. Saya begitu lihat tapi setengah hampir jam 3. Langsung saya menyimpan, saya tidur pinggirakan. Karena kalau kerja di Porestamu nanti orang datang panggil sudah. Akhirnya keluar cerita waktu terbuang tidak bisa. Baik, terima kasih ya buat Kakak Mika. Nah kita ke sesi yang terakhir ya, Kakak Mika, Bapak Mika, Bapak Yakob dan juga Kakak Herman. Kita ke sesi yang terakhir. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk pakaian tradisional yang sering kita gunakan pada acara-acara adat menunjukkan identitas ya Bapak ya, dari mana kita berasal. Selain itu juga ikut menjaga dan melestarikan pakaian. Nah Bapak Mika sebagai tokoh adat untuk tetap melestarikan pakaian adat atau tradisional di Yapen, apa saja nih rencana yang mungkin sudah Bapak Mika rencanakan untuk melestarikannya? Iya, terima kasih. Ini baik sekali. Kami di suku Berbay itu membentuk sanggar, dan sanggar ini kami gunakan sebagai tempat untuk membuat atau memproduksi pakaian-pakaian budaya adat kita, sehingga di sanggar ini kita lebatkan tua-tua kita, mama-mama, bapak-bapak yang tahu tentang bahan-bahan untuk pembuatan pakaian adat, tapi juga alat-alat kesenian, seni budaya lainnya yang itu dibuat di sanggar ini. Lalu ke depan itu kita rencanakan untuk setiap kepala-kepala marga atau pimpinan masyarakat adat dalam struktur masing-masing. Contoh saya ini Runaberi. Kami di Runaberi itu yang kepala marga itu harus menggunakan pakaian adat. Misalnya di Waroropui ini yang kepala marga harus wajib menggunakan ini, sehingga itu tanda jabatan, pakaian adat untuk jabatan. Nah itu salah satu. Kemudian setiap anak laki-laki dari suku Berbay harus punya mahkota yang
bahannya adalah bulu kasuari. Bulu kasuari. Ini lingkar ikat kepalanya harus dari kulit kayu. Kemudian dihiasi dengan aksesoris kerang dan lain sebagainya. Nah, tapi juga yang perempuan dari suku Berbai juga harus wajib menggunakan mahkota yang bahannya terbuat dari kulit kayu lingkar kepala, tapi juga bulu cendrawasih atau bulu burung mambruk, burung kakatua seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk melestarikan. Karena tidak dengan seperti itu maka setiap orang, terutama masyarakat adat, kita akan menganggap bahwa aksesoris ini biasa-biasa saja, bukan warisan budaya, atau ini bukan identitas kita. Nah, dengan seperti itu, ketika semua laki-laki di Berbai pakai ini, maka dengan sendirinya kita akan lihat ini identitas masyarakat adat suku Berbai dengan budayanya. Baik. Dan ini adalah kebanggaan kita, identitas kita, bahwa kita ada di situ. Keragaman budaya ini modal besar bagi sebuah bangsa di atas muka bumi. Benar sekali. Baik, terima kasih Bapak Mika. Saya ke Kakak Herman ya. Nah, kalau dilihat dari sisi peluang usaha, Kakak, apakah ini bisa menghidupi keluarga Kakak? Ya, puji Tuhan. Kalau untuk menghidupi kehidupan Kakak, ya Maman selama ini memang banyak hasil daripada ini, memang sudah banyak membantu untuk kehidupan, terutama untuk bantu ponakan-ponakan yang sekolah. Hasil daripada ini juga saya banyak bantu dong untuk bayar-bayar dong punya uang-uang sekolah, karena kebetulan ada ponakan yang masih di SMP, 3 orang yang kelas 3. Jadi kadang-kadang kalau orang ini sewa, itu kalau mau bayar puang sekolah, nanti mama datang minta, bantu dulu anak-anak dong puangnya. Sudah saya kasih, tapi saya harus kalau kasih begitu saya suruh dong punya orang tua, saya harus kasih pekerjaan untuk dorang. Karena saya jadi tidak mau. Baik, intinya adalah kerajinan ini bisa ya menghidupi keluarga Bapak. Dan pertanyaan terakhir sebelum saya menutup segmen ini, saya ke Bapak Yakob. Nah, Bapak, himbauan apa nih yang ingin Bapak sampaikan mungkin teruntuk kaum milenial zaman sekarang biar ini bisa tetap dilestarikan, Bapak? Baik, luar biasa. Kalau kita bicara tentang pelestarian untuk kaum milenial di zaman sekarang, ini di Yapen ini ada 7 suku. Iya. Sebagai ketua Dewan Adat, ketua 1 Dewan Adat suku Berbai, saya himbau untuk semua suku di Yapen supaya mari kita bentuk sanggar untuk di dalam itu kita bangun pendidikan budaya, sehingga generasi yang sekarang sudah termakan punah oleh budaya luar yang masuk ini, kita bisa kembalikan nilai-nilai luhur kita, nilai-nilai budaya dari leluhur kita itu kita kembalikan sebagai pengembangan jati diri. Baik. Sekaligus kita mewarnai budaya orang Papua yang ada di Pulau Panjang Yapen ini, supaya jangan kita termakan oleh budaya luar, tapi warna dan ciri khas nilai budaya yang ada di Yapen, baik di 7 suku ini tapi juga di suku Berbai itu dapat terlihat dengan baik, sehingga apa yang tadi dijelaskan oleh abang saya Mika tentang ke depan nanti budaya itu menjadi satu bahagian dalam kehidupan generasi kita, itu benar-benar bisa terlihat. Baik. Dan itu harapan saya. Sekali lagi saya himbau untuk 7 ketua suku di daerah Yapen ini, supaya harus bangun kehidupan budaya itu mulai dari sekarang, sehingga jangan termakan oleh budaya luar dan tidak boleh hilang sampai Tuhan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yakob. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pakaian adat atau pakaian tradisional ini merupakan jati diri ya setiap anak adat. Untuk itu diperlukan upaya dan juga kerjasama semua pihak ya untuk melestarikan pakaian tradisional setiap suku-suku di Papua sehingga tidak punah dan juga tidak dimakan zaman. Dan
pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran 3 narasumber saya, yakni Bapak Mika Runaweri selaku tokoh masyarakat adat, Kakak Herman Manufandu selaku pengrajin, dan juga Bapak Yakob Waroropui selaku Ketua 1 Suku Berbui. Berbay. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Net di mana saja Anda berada. Akhirnya dari RRI Serui saya Rida menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita jumpa lagi dalam segmen obrolan budaya berikutnya. Sampai jumpa. Kasoto kasawa munebo woro ibo bueno